Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita yang terakhir ini, kita akan sedikit ya mereview terkait dengan mata kuliah hadis hukum pidana. Bahasanya di mata kuliah hadis hukum pidana sebenarnya kita lebih banyak mengulas mengenai hadisnya. Kemudian terkait dengan hukum pidananya itu hanya semacam objek saja. Bahwasanya dalam kita mengkaji hukum pidana yang segala sesuatu hal di dalam hal hukum pidana ini ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang sudah terjadi di dalam Islam itu sendiri. Oleh karenanya hadis ini akan menjadi sangat penting karena menjadi tumpuan terhadap penentuan hukum-hukum ataupun delik-delik dalam hukum pidana Islam. Seperti halnya hukum pidana yang sudah dijalankan di negara-negara yang memang mayoritas Muslim, hukum pidana ini tentunya diambil sarinya, diambil inti-intinya dari Al-Quran dan hadis. Ini kalau kita mengambil contoh yang paling terdekat saja, misalnya di Indonesia saja, permasalahan hukum pidana itu mencoba didekatkan dengan permasalahan agama. Kemudian ada di Aceh sendiri, penerapannya juga tentunya diambil dari Al-Quran dan hadis. Kemudian apa sih unsur yang paling penting dari Al-Quran dan hadis itu? Jadi sebenarnya ketika kita melihat permasalahan dari hukum pidana, baik itu mulai dari penentuan tindak pidananya sampai kepada tahapan pemberian sanksinya, ini harus memiliki dasar yang kuat gitu. Dalam artian ketika kita ingin mengkategorikan suatu kejahatan, maka dasar hukumnya benar-benar harus kuat gitu. Jangan sampai kita mengambil dari ataupun kita mengeluarkan hukum dari hadis itu, tapi hadis tersebut ternyata memiliki kelemahan-kelemahan. Itu yang mencoba dihindari dari kita mengambil dasar-dasar hukumnya. Gitu. Kemudian apa sih sebenarnya manfaat dari kita mempelajari ini? Manfaatnya adalah ketika kita melihat permasalahan dalam hukum pidana, kita bisa merujuk kepada hadis gitu. Pastinya sebenarnya di hadis itu sendiri sudah dijelaskan tentang bagaimana seseorang melakukan suatu tindakan kejahatan gitu. Kemudian sampai ke dalam tahapan sanksinya. Yang perlu kita pahami di sini adalah ketika kita bisa mengetahui unsur-unsur hadis secara mendetail ini, kita bisa mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud ataupun tujuan dari hadis ini. Misalnya hadis ini ingin menyampaikan berkaitan dengan hukum seorang melakukan tindakan kejahatan, misalnya pencucian uang, gitu. Itu apa sebenarnya yang ingin disampaikan di dalam hadis tersebut. Nah, ini yang coba kita pelajari. Makanya yang pertama unsur yang paling penting adalah adanya rawi, gitu ya, ataupun perawi. Rawi hadis ini adalah sebenarnya orang yang menghimpun hadis, karena hadis itu kan banyak gitu ya, hadis itu banyak. Kalau dulu dalam bentuknya juga banyak, ada yang masih dalam pelupa kurma dan lain-lain. Itu ada orang yang mengumpulkan dengan misalnya melakukan perjalanan, bertemu orang yang menulis hadis tersebut, terus dia gali lebih dalam, dia juga menanyakan bagaimana kondisinya, kesehatannya, ingatannya, ibadahnya, semua gitu. Makanya kualitas dari perawi ini sangat penting sekali. Jadi orang yang menghimpun hadis, gitu ya, orang yang menghimpun hadis. Kemudian ada sanadnya. Sanad ini adalah rentetan dari orang yang menghubungkan. Jadi tadi ada perawi ya, ada rawi. Nah, sanad ini yang mengumpulkan atau yang menghubungkan para perawi-perawi ini. Kemudian setelah dikumpulkan ini dijadikan satu dalam bentuk rentetan-rentetan ataupun urutan-urutan gitu. Walaupun ini semacam silsilah hadis itu sendiri. Kemudian tahapan selanjutnya adalah ada namanya muharrij. Ini dia kata khoroja, mengeluarkan gitu ya. Dari kata khoroja mengeluarkan, yaitu apa? Mengeluarkan materi-materi hukumnya. Jadi dari rawi dan sanadnya ini dicoba dibukukan, setelah diurutkan dibukukan dalam kitab hadis gitu. Tentunya ini dengan rangkaian yang sangat lebih mendetail gitu ya, antara perawi dan sanadnya. Kemudian ada Siyahul Ada. Siyahul Ada ini
lebih menempatkan kepada redaksinya. Jadi redaksi seorang perawi itu menyampaikan itu bagaimana. Makanya ada hadasana, ada qala, itu semacam redaksinya. Itu ada sedikit perbedaan-perbedaan. Kemudian selanjutnya ada matan hadis ya. Matan hadis ini berisi kalimat-kalimat yang ada di dalam hadis itu sendiri. Yaitu ini bisa berupa ucapan atau qaul atau bisa perbuatan juga. Kemudian bisa dalam bentuk ketetapan ataupun takrir gitu. Nah ini mungkin sedikit contohnya saja bahwasanya ini di Sahih Hadis Muslim itu sudah dijelaskan berkenaan dengan masalah korupsi ini. Masalah korupsi. Ada babu wa'idi man istata'a haqqul muslimin biyamini fajiratin binar. Jadi tentang bab ancaman neraka bagi orang yang mengurangi hak seorang muslim dengan cara bersumpah palsu. Pejabat yang tentunya sudah bersumpah, kemudian ketika dia melakukan kecurangan atau mau mengurangi hak orang lain dalam arti korupsi di sini, itu ancamannya adalah neraka. Dalam artian ini adalah dosa, ya. Memiliki ancaman dosa, efek dosa. Ini misalnya ini hadasana tadi muharisnya itu ada di sini. Di hadasana Yahya ibnu Ayyub. Nah, ini sampai ini adalah rentetan para perawinya, gitu, sanadnya sampai ke matanya ini. Sampai ini akhbarna, jadi mengkabarkan lagi. Qala, ada qala lagi. Benda akhbarona alau, jadi telah mengabarkan. Kemudian ini matanya adalah sampai kepada ini ya, qala man istata'a haqqan ri'im min muslimina biyaminih faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi jannah. Jadi memang diharamkan untuk masuk ke jannah orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti korupsi ini. Faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasira. Ya Rasulullah, qala wa in qadiyam min araqi. Ini kemudian ada semacam tanya jawab kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan permasalahan ini. Nah, sebenarnya di hadis itu yang paling terpenting adalah berkaitan dengan bagaimana sih kita memahami hadis itu tidak hanya sepenggal saja. Bahasanya di hadis seperti hanya di dalam Al-Quran. Jadi ada hubungan antara hadis satu dan hadis yang lain gitu. Ada kalau di Al-Quran ada namanya muhasabah gitu ya. Jadi munasabah ayat ini akan menjadi sangat penting jika kita memahami hadis-hadis itu. Makanya takhrijul hadis itu sangat penting. Jadi kita mengetahui tentang teks-teks dari hadis itu. Kualitas hadisnya, kemudian ada nggak semacam catatan-catatan dalam hadis tersebut. Baik itu dari perawinya, terus dalam segi sanadnya itu terputus atau enggak gitu. Ini semata-mata supaya kita tidak salah dalam mengambil dasarnya. Ketika kita ingin mengetahui suatu hukum tertentu, ketika misalnya di hukum pidana kontemporer gitu ya, permasalahan-permasalahan itu apakah sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis, kemudian kita mengambil dari Al-Quran itu secara benar, maka itu bisa menghasilkan hukum yang benar juga. Tetapi ketika kita mengambil hukum yang salah, misalnya hukum itu jadi hadis palsu gitu ya, maka itu berakibat pada suatu ketentuan hukum yang salah juga. Kemudian kalau ketentuan hadis itu ada hadis yang sahih kemudian sampai ke hadis yang dhaif, itu sebenarnya masih bisa digunakan, hanya saja dalam tataran tertentu. Ya mungkin begitu saja, nanti kita ujiannya akan berkaitan dengan ini pula. Oke, mungkin reviewnya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.